dengan membaca suratul Fatihah, dan yang non muslim bisa menyesuaikan. Doa dimulai. Selesai. Oke, apa kabar semuanya? Kembali lagi kita bertemu di perkuliahan ya. Setelah sekian lama kita libur ya. Kembali lagi kita bertemu. Nah, kali ini kita bertemu di mata kuliah sistem waktu nyata. Jadi kalau kemarin di semester lalu kita sudah bertemu ya, di mata kuliah komunikasi antar jaringan, dan mungkin ada juga sebagian yang sudah bertemu dengan saya itu di mata kuliah keamanan jaringan ya. Nah, pada kali ini kita kembali bertemu ya di semester 7 ya. Semester 7 tahun ajaran 2020-2021. Nah, inilah semester 7, semester yang sangat krusial karena sebentar lagi kalian akan menampaki satu semester terakhir ya, menuju yang namanya skripsi ya, seperti itu. Nah, mungkin sedikit berbeda ya. Pada semester ini kita dikondisikan pada masa pandemi ya, yang saat ini masih mewabah ya, di negeri tercinta kita, yaitu negeri Indonesia, dan di seluruh dunia. Nah, jadi mungkin agak sedikit berbeda. Kalau mungkin di semester lalu saya bertemu dengan kakak kelas kalian untuk mata kuliah yang sama, kita bisa langsung bertatap muka ya, dari pertemuan 1 sampai UAS atau sampai pertemuan terakhir ya, bisa langsung bertatap muka di kelas. Nah, mungkin pada saat ini ya, pada semester 7 yang ini ya, kita sedikit berbeda. Kita menyesuaikan dengan peraturan new normal yang ada, menyesuaikan dengan peraturan dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan juga dari peraturan dari pemerintah pusat ya. Nah, di sini kita mungkin akan melakukan perkuliahan daring ya, makanya ini saya buatkan video ya, supaya apa yang materi yang disampaikan atau materi yang akan dipelajari pada mata kuliah ini bisa lebih nantinya mudah untuk dimengerti ya, oleh kalian. Karena apa? Dari pengalaman yang ada ya, di semester yang sebelumnya ya, kalau mahasiswa itu dikasih hanya materi berupa file PPT atau PowerPoint, berupa e-book, atau misalnya berupa file PDF ya, tanpa juga diselingi dengan yang namanya video penjelasan ataupun misalnya penjelasan secara langsung ya, itu akan sedikit kesusahan untuk yang namanya memahami ya, ketika misalnya nanti evaluasi atau misalnya ketika bertatap muka, ketika diadakan evaluasi tentang materi yang sudah ada, itu biasanya akan sedikit kesusahan. Nah, diharapkan dengan nantinya ada video, ada misalnya bahan ajar berbentuk soft copy file PDF ataupun PowerPoint, dan juga nanti videonya tentunya akan mempermudah kalian untuk lebih memahami tentang materi dalam perkuliahan ini. Nah, dari edaran yang sudah ada, mungkin kalian sudah tahu ya, untuk mata kuliah teori kita akan melakukan kuliah daring. Nah, jadi kita akan daring mungkin dari pertemuan pertama ya, kedua dan ketiga kita akan melakukan kuliah daring. Artinya kita melalui media, bisa aja nanti kita gunakan chat WhatsApp ya, atau juga kita bisa menggunakan media yang namanya Google Classroom ya. Nanti mungkin saya akan lebih banyak menggunakan WhatsApp group dan juga Google Classroom ya, untuk berbagi sharing materi ya, ataupun bahan perkuliahan yang kita gunakan. Nah, jadi pertemuan pertama, kedua, dan ketiga kita melakukan secara daring atau online ya, melalui media tadi ya. Kemudian di pertemuan keempat nanti kita baru melakukan yang namanya tatap muka ya. Jadi nanti mungkin di sekitaran akhir Oktober ya, atau minggu keempat dari perkuliahan kita ya. Dari perkuliahan pertama ini ya, kita akan bertemu lagi nanti di pertemuan yang keempat. Nanti di pertemuan keempat nanti kita bahas lagi materi kita yang ada di mata kuliah ini, bisa juga nanti menjadi evaluasi ya. Evaluasi bisa jadi nanti misalnya di situ pengumpulan tugas atau lain sebagainya. Itu nanti kita kondisi sesuai dengan
yang berjalan nantinya. Nah, jadi pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, ya, gitu kan. Nah, mata kuliahnya namanya sistem waktu nyata. Jadi di sini akan saya paparkan apa sih sebetulnya mata kuliah sistem waktu nyata itu, ya, gitu. Ya, apa sih yang kita pelajari selama 1 semester? Ya, apa aja materinya, gitu. Kemana sih arah capaiannya? Apa setelah selesai kalian mempelajari mata kuliah ini? Kira-kira apa yang akan kalian peroleh? Ya, pengetahuan apa yang kalian peroleh? Berguna nggak untuk nantinya, gitu. Nah, jadi akan saya jelaskan di sini. Dan juga mungkin akan sedikit kita jelaskan peraturan-peraturan yang ada ya selama perkuliahan dengan saya. Ya mungkin saya rasa kalian juga sudah paham ya beberapa mungkin aturan yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan di mata kuliah yang lalu. Nah, di sini mungkin sedikit berbeda karena ini kita online ya, sedikit aturannya berbeda. Nah, untuk kuliah online kita ini ya, kita sesuaikan dengan jam waktu perkuliahan yang ada ya, artinya startnya mungkin kita bisa sesuaikan dengan jam dan waktu yang ada, dan durasinya kalau online ini saya biasanya itu jauh lebih lama ya. Nah, jadi mungkin kalau kalian ingin bertanya atau misalnya menanyakan tentang materi atau diskusi itu bisa kapan aja ya, selama masih di jam-jam normal ya. Artinya di jam-jam normal itu seperti apa? Masih di jam perkuliahan yang normal, artinya dari jam 8 sampai mungkin jam 9 malam ya perkuliahan kita, atau dari jam 8 sampai 8 pagi sampai jam 20.30 malam. Ya, itu adalah jam perkuliahan normal kita. Ya, walaupun terkadang masih ada juga mahasiswa yang terkadang mengirim tugas ataupun bertanya di jam-jam yang tidak tentu, misalnya setengah malam ya, pasti ada. Pertama untuk kalian yang dianya kuliah kelas malam ya, karena saya tahu pasti kalian itu juga bekerja ataupun misalnya ada ketika siang memiliki usaha atau dan lain sebagainya. Nah, kalau saya welcome untuk masalah itu, yang penting kalian lah etika kalian ya. Jadi kalau misalnya mungkin kalian tahu kalau misalnya udah malam nanti entah jam istirahat atau apa ya, kalau bisa janganlah gitu ya, walaupun tetap akan saya jawab ya selama misalnya saya masih belum tidur seperti itu. Ya, jadi di situ nanti mungkin perbedaan kalau misalnya kita kuliah langsung dengan yang daring. Kalau langsung mungkin kita kalian paling bertanya ketika kita di jam masuk gitu kan. Nah, kalau ini bisa bebas ya, bisa bebas, kalian bisa bertanya atau mengulang apa yang sudah dipelajari. Nah, kemudian yang nggak kalah penting, setiap perkuliahan baik itu langsung maupun online pasti yang namanya dipikirkan adalah absensi. Nah, kita tetap mengambil absensi seperti biasa ya, kita tetap mengambil absensi seperti biasa. Nah, untuk absensi ini saya membatasi ya, artinya kalau tadi bertanya mungkin bisa setiap saat ya, sedangkan untuk absensi ini ada batasannya ya, supaya lebih disiplin, supaya tertib. Nah, walaupun ini adalah perkuliahan online, jadi absensi itu akan saya berikan di jam sesuai dengan jadwal mata kuliah ya. Jadi misalnya jam mata kuliah kita misalnya jadwalnya misalnya hari apa misalnya kan, misalnya hari ini ya berarti hari apa, misalnya hari Senin misalnya, ini misalnya kan hari Senin misalnya jadwalnya jam 8 pagi sampai misalnya jam 9.30 misalnya ya, dari jam 8 sampai jam 9.30 misalnya. Nah, itu jadwal kita ya, berarti absensinya antara jam 8 sampai jam 9.30. Nah, setelah itu ya kalian melaporkan absensi ya, berarti bisa saja untuk yang namanya absensinya sudah berbeda gitu kan nilainya ya. Mungkin ada gangguan sedikit dari suara musik ya kayaknya. Oke. Nah, tadi untuk absensi. Jadi kita untuk absensi kita kalau bisa harus tetap disiplin ya, sesuai dengan jadwal kita yang ada ya. Ini untuk melatih kalian juga supaya kalian juga bisa disiplin ya, walaupun program kita itu dilakukan secara daring. Nah, sebagai contoh aja, kalau misalnya kalian pernah ikut yang namanya webinar ataupun seminar-seminar online yang diadakan secara online, nah itu biasanya absensi itu dikasih di akhir sesi ya, di akhir sesi webinar. Kenapa? Karena supaya pesertanya tidak kabur gitu kan. Ya, jadi ini juga seperti itu lah. Pokoknya ini kan kita nggak webinar kan kita, jadi absensi itu akan saya terima dari jam
sesuai jam perkuliahan yang ada. Jadi kan misalnya dari jam 8 sampai tanggal 9, jam 8 sampai 9.30 ya, disitulah jadwal untuk kalian bisa melakukan absensi. Nah, dan juga mohon maaf kalau misalnya administrasi kalian belum beres, karena nanti kan saya memegang yang namanya absensi kalian yang sudah di print berdasarkan data administratif yang sudah ada ya. Jadi siapa yang sudah membayar uang kuliah, siapa sudah melakukan pembayaran pertama, siapa yang sudah menarik KRS, nah berarti situ ada namanya. Dan mohon maaf kalau misalnya belum mengambil KRS, belum membayar, berarti namanya nggak ada, maka absensinya secara otomatis itu tidak tercatat ya. Walaupun sama saja tetap ada nilainya ya, tapi di sistem itu tidak termasuk ya. Di sistem tidak bisa dimasukkan untuk absensi yang dianya tidak mengambil KRS ya. Dalam tanda kutip biasanya yang ngambil KRS itu ada dua macam. Yang pertama belum membayar, dan yang kedua sengaja tidak mengambil, entah itu kelupaan atau nggak tahu cara ngambil KRS, biasanya seperti itu. Nah itu mungkin tuh aturan-aturan yang harus ditaati. Nah selebihnya kalau untuk nanti ketika kita tatap muka, yaitu peraturannya biasa ya, 15 menit untuk keterlambatan ya, kemudian absensi kalau misalnya nggak ada segala macam bisa dilaporkan kalau ketika nanti kita tatap muka. Kalau daring saya rasa nggak ada ya. Kalau misalnya ada suatu hal kelupaan atau misalnya sesuatu ya itu bisa kalian komunikasikan, tapi saya rasa untuk daring ini ya bisa lebih fleksibel ya. Ketika kalian sambil bekerja pun mungkin kalian bisa ya untuk melihat materi, ataupun setidaknya kalian mengisi absen yang sudah ada. Untuk materi kan bisa kapan saja kalian lihat kan, seperti itu. Nah, jadi nanti materi akan saya share melalui media belajar kita, nanti bisa saya share melalui Classroom ya. Yang efektif sih saya lebih suka menggunakan Classroom ya. Nah, bisa juga nanti kita menggunakan e-learning kampus ya, kalau nanti bisa atau memadai ya, nanti kita lihat juga ya, karena kan cukup banyak ya kan dosen dan juga mahasiswa yang melaksanakan kuliah online. Kalau misalnya semuanya ke media yang ada di kampus mungkin akan berat server gitu. Nah, makanya kita menggunakan yang aman, kita menggunakan yang namanya Google Classroom ya. Nah, untuk chat, komunikasi segala macam kita bisa juga menggunakan Classroom juga bisa. Kita juga bisa menggunakan yang namanya WhatsApp group ya, seperti itu. Nah, jadi pada mata kuliah ini adalah mata kuliah sistem waktu nyata, ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut sebagai real time system atau disingkat dengan RTS. Nah, mata kuliah ini ya. Nah, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah teori ya, mata kuliah teori. Ya, jadi walaupun teori, nanti kita mungkin ada sedikit lah eksperimen atau misalnya sesuatu yang bisa kita implementasikan lah ya, tapi mungkin praktek mandiri kan gitu kan, nggak bisa mungkin di lab, bisa juga nanti kalau kita ada ya bisa mungkin 1 atau 2 kali pertemuan kan gitu, untuk mengimplementasikan dari apa yang sudah kita pelajari kan gitu. Nah, jadi dasarnya mata kuliahnya adalah mata kuliah teori. Artinya apa? Yang akan dikenakan sini adalah lebih kepada konsep teori, apakah itu sistem waktu nyata dan lain sebagainya. Nah, mata kuliah ini ya, yang membawakan itu adalah saya ya. Jadi pada semester ini saya membawa untuk 4 kelas ya, untuk mata kuliah. Jadi dari kelas A, B, C, dan D itu semuanya sama saya. Ya, jadi saya dosen pengampu dan saya juga yang membuat yang namanya bahan ajar atau silabus ataupun modulnya. Nah, pada mata kuliah ini ada beberapa standar kompetensi atau capaian. Jadi kan setiap mata kuliah itu ada capaiannya, ada capaian atau tujuan akhir ya. Setelah selesai kalian ikuti mata kuliah ini, apa tujuannya gitu kan? Apa yang akan kalian peroleh nantinya? Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama ya, yaitu kalian mampu memahami tentang konsep, karakteristik, jenis dari sistem waktu nyata. Nah, ini lebih kepada konsepnya ya. Jadi kalian sistem waktu nyata itu tahu apa ya kan, apa itu sistem waktu nyata ya. Nanti mungkin kita bahas pengertian dari segi pengertian, jenisnya, karakteristik, syarat kenapa sistem itu bisa disebut sistem waktu nyata, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalian ya atau mahasiswa mampu memahami konsep penjadwalan proses pada RTOS. Nah, ini kalau kalian pernah belajar sistem operasi, ada yang namanya sistem penjadwalan, penjadwalan proses pada CPU. Jadi kapan CPU akan mengeksekusi suatu perintah ya, ketika kalian misalnya mengetikkan
tombol A pada keyboard. Nah, kapan itu akan dieksekusi, kapan ketika kalian mengetikkan tombol B ya, atau tombol yang lainnya, kapan akan dieksekusi ya, urutan antriannya itu seperti apa ya. Itu akan kita bahas di sini juga ya, mungkin menjadi flashback juga sih sebetulnya ya kan, karena saya rasa sudah pernah juga dibahas juga di mata kuliah sistem operasi ya. Jadi memahami konsep penjadwalan proses pada RTOS. Nah, RTOS itu apa? Adalah real time operating system ya. Jadi kita bahas tentang real time operating system itu seperti apa, proses penjadwalannya dalam real time operating system itu seperti apa, atau dalam bahasa sederhananya sistem waktu nyata pada sistem operasi itu apa sih kan gitu kan. Jadi ketika kalian menggunakan sistem operasi, di mana sistem waktu nyatanya, di manakah sistem penjadwalannya nantinya ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kalian mampu memahami ya dan mengimplementasikan real time monitoring, ataupun nanti juga ada namanya COS atau quality of service ya, real time monitoring. Nah, real time monitoring ini lebih kepada jaringan ya, lebih kepada jaringan, lebih kepada implementasi ke jaringan komputer ya. Jadi real time monitoring itu apa ya? Real time monitoring itu adalah suatu sistem ya, sistem real time yang digunakan untuk memantau ataupun monitoring dari kondisi jaringan secara real time ya, real time secara berkelanjutan. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa program sendiri, kita bisa implementasikan dalam bentuk program, kita bisa implementasikan dalam bentuk shortcode nantinya. Nah, nanti bisa dalam bahasa PHP, Java maupun mungkin Python ya gitu ya. Jadi data monitoring itu apa? Untuk menjaga yang namanya quality of service, kualitas dari layanan. Nah, ini diimplementasikan, dijalankan secara real time gitu. Kemudian yang keempat, mahasiswa memahami Linux real time programming. Nah, ini yang menarik. Nah, ada real time Linux ya. Nah, jadi ini adalah pemrograman Linux sebagai embedded system ya. Embedded system seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau kalian pernah belajar microcontroller ya, atau MC kan gitu. Nah, itu adalah embedded system gitu. Nah, Linux real time programming. Nah, ini adalah pemrograman Linux di embedded system. Nah, embedded systemnya itu apa gitu ya. Itu biasanya kalau yang Linux ini adalah Raspberry Pi gitu. Ya, jadi embedded systemnya adalah Raspberry. Jadi sebuah vendor yang bisa kita program ya dengan bahasa Linux ya, mungkin bahasa C atau lain sebagainya nanti. Kemudian yang kelima yaitu kalian mampu memahami tentang real time simulating dengan MATLAB. Jadi kita mensimulasikan beberapa bentuk rangkaian elektronika ya yang dianya secara real time, konsep real time-nya itu seperti apa ya, dengan yang namanya menggunakan MATLAB. Ini menjadi hal baru juga bagi kalian mungkin yang gitu. Nah, di sini sedikit kelupaan yang di bagian real time monitoring itu kan saya katakan membahas tentang jaringan ya. Nanti juga kita kaitkan juga pembahasan tentang real time monitoring dengan jaringan ini dengan implementasi elektronika dengan yang namanya jaringan komputer, bisa nanti ke IoT maupun nanti WSN. Ya, WSN itu apa? Yaitu wireless sensor network. Jadi ada Internet of Things. Nah, setelah Internet of Things nanti pengembangannya ada namanya wireless sensor network. Nah, nanti banyak mungkin akan saya perlihatkan implementasi dari yang namanya IoT, WSN, ataupun nanti mungkin implementasi dari real time system yang banyak mungkin kita jumpai di sekitaran kita. Ya, jadi kalian sudah belajar juga tentang elektronika, kalian sudah belajar tentang sensor. Nah, semuanya itu bisa kita implementasikan, bisa kita masukkan ke dalam yang namanya konsep real time system. Ketika kalian nanti misalnya membuat suatu alat, misalnya pendeteksi suhu dan lain sebagainya, ya kita bisa membuatnya bekerja secara real time. Nah, itu berarti bisa menjadi bagian yang namanya real time system atau sistem waktu nyata. Nah, jadi sedikit tentang deskripsi mata kuliah ini. Nanti tadi kan capaiannya yang akan kita capai setelah pembelajaran nantinya. Nah, kemudian di sini ada deskripsi mata kuliah. Nah, deskripsi singkat mata kuliah ini adalah dalam teknologi informasi istilah waktu nyata atau real time ya, adalah kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras ya. Jadi ada perangkat keras, ada perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki batas waktu atau deadline yang jelas. Jadi suatu sistem yang bekerja berdasarkan deadline. Artinya apa? Ketika terjadinya input sampai terjadinya output itu harus memiliki rentang waktu, harus memiliki presisi waktu yang jelas. Jadi misalnya ketika ada suatu inputan sampai terjadi output itu berapa waktunya ya? Ada rentang waktu yang dibatasi. Misalnya 0,1 detik ya.
0,1 milisekon misalnya seperti itu kan. Nah, jadi kalau berbicara deadline di sistem waktu nyata itu bukan 1 jam, 1 menit, ya enggak, ya apalagi satu hari ya enggak. Ya, jadi di sini waktunya itu lebih kepada di bawah 1 menit, mungkin 0,0 sekian milisekon dan sebagainya. Ya, jadi batas waktu deadline yang jelas relatif terhadap waktu suatu peristiwa atau operasi terjadi. Ya, jadi bisa juga dikatakan sistem waktu nyata ini ya sistem bekerja berdasarkan kondisi lingkungan, ya bisa membaca kondisi lingkungan ya sesuai dengan keadaan yang aslinya. Kemudian sebuah sistem waktu nyata sebagai lawan tidak memiliki batas waktu, ya jadi operasinya ataupun outputnya itu bisa terjadi kapan saja. Kemudian mata kuliah ini akan memaparkan konsep dasar sistem waktu nyata, ya. Mohon maaf kalau misalnya ada terjadi kesalahan pengetikan, ya. Memaparkan konsep dasar sistem waktu nyata serta menjabarkan tentang algoritma penjadwalan proses, ya. Jadi mungkin ada beberapa algoritma penjadwalan dari proses pada CPU yang akan digunakan, seperti misalnya FIFO yang paling dasar, ya ada nanti earliest deadline first dan lain sebagainya, nanti ada round robin dan lain sebagainya. Dan penjalanan proses pada sebuah sistem operasi real time atau RTOS, ya real time operating system. Dan itu akan dijabarkan juga implementasi sistem waktu nyata pada jaringan atau real time monitoring cost quality of service, ya. Sistem waktu nyata pada jaringan nanti bisa IoT, bisa OSN, kemudian ada real time monitoring, ya. Ini juga kaitannya dengan yang namanya network programming, ya. Nah, jadi kalau nanti kalian ada belajar yang namanya, pernah belajar namanya network programming, nah itu akan kita gunakan di real time monitoring, ya, di real time pada jaringan komputer. Nah, jadi bagaimana membaca kondisi monitoring suatu kondisi jaringan, implementasi programnya itu, ya pemrogramannya bisa menggunakan konsep network programming atau socket programming, ya. Kemudian ada nanti real time programming dengan Linux, ya, Linux real time, ya, RT Linux atau real time Linux, ya, atau real time programming nanti, ya. Dan pada bagian akhir pertemuan, ya, akan saya perkenalkan tentang real time simulating dengan aplikasi MATLAB, ya. Ya, jadi akan melakukan beberapa percobaan, contoh sederhana dari beberapa rangkaian, ya, skema elektronik yang kita jalankan dengan MATLAB nantinya. Ya, pada mata kuliah ini nanti mungkin ada beberapa aplikasi yang kita gunakan, ya. Tapi sebelum itu nanti saya jelaskan dulu. Ini ada beberapa referensi yang saya gunakan. Ada tentang algoritma performance guide for periodic real-time scheduling in distributed system. Ini ebook bahasa Inggris. Sepertinya ada yang kelupaan. Ini untuk referensi dari RT Linux, ya, real-time Linux programming. Ya, ini saya masukkan, nanti saya masukkan menyusul, ya. Ini ada referensi yang kedua, ada dari brand, ya, ada nama e-booknya Performance Analysis of Dynamic Soft Real-Time System. Nah, nanti apa itu hard real-time system, soft real-time system, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya nanti, ya, di next video, ya, atau next materi, ya, gitu. Kemudian materi yang ketiga, referensi yang ketiga, ini ada buku, ya, buku saya punya cetaknya ini, ya, saya beli kemarin, ya, ketika saya pertama kali dikasih mata kuliah ini. Nah, jadi untuk referensinya saya beli buku kemarin, ya. Judulnya itulah Sistem Waktu Nyata atau Real Time System, ya. Ini terbitan Informatika dari Bandung. Penulisnya Sridadi Bambang, ya. Insinyur MSc, Insinyur Sridadi Bambang Sridadi MSc tahun 2010. Nah, ini penulisan referensi yang seperti biasa dibalik. Nah, ini membahas konsep real time system dan juga implementasinya. Nah, implementasinya di buku ini ada menggunakan bahasa pemrograman C, ya, dan juga bahasa pemrograman ada. Nah, contoh-contoh yang ada di buku ini sangat-sangat keren, bagus sekali. Sini ada nanti simulasi pesawat terbang, ya, simulasi radar dan lain sebagainya. Nanti kalau kalian mau shortcutnya, kalian mau softwarenya, itu bisa saya kasih, ya, kalau kalian ingin mengujinya atau mencoba bereksperimen, ya, dengan materi dari buku ini nanti, ya. Kalau mau lihat bukunya, pinjam bukunya boleh, ya. Nah, kemudian yang keempat,
ya 1 2 3 ya 4 ini ada ini Simulink ya, Simulink MATLAB ya tahun 2004 ya, ini sebenarnya udah agak lama nih. Saya pun kita pakai yang 2013 nanti MATLAB-nya. Yang saya contohkan 2013 untuk mensimulasikan Simulink nantinya, ya real time Simulink. Karena ya kalau kita pakai MATLAB yang tinggi ya bagus sih sebetulnya, cuman kita akan kendala dengan yang namanya hardware gitu. Kita pakai yang menengah, mungkin 2013 itu juga sudah cukup berat gitu ya. Mungkin ya kalau mau yang lebih apa bisa mungkin pakai 2006 atau 2010 ya, jadi kita sesuaikan lah ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, referensi terakhir yang terakhir ya, tadi ada yang ketinggalan ya. Ini ada dasar sistem waktu nyata dari Universitas Komputer Indonesia, diproduksi Bandung ya, real time computer ya, computer control and introduction Hall ya. Nah, jadi ini adalah referensi nanti ada saya tambahkan lagi tentang real time Linux ya, kajian tentang real time system pada Linux, aplikasi Linux. Nah, kemudian di sini apa aja yang kita pelajari selama 1 semester ya. Ini kan mata kuliah teori, jadi waktunya itu sekitar 40 menit sampai 50 menit waktu SKS-nya. Jadi kita ada 2 SKS berarti sekitar 100 menit kurang lebih gitu ya. Jadi di sini kita akan saya akan menjabarkan mungkin gambaran ya, rencana 1 semester ini akan kita pelajari. Ini secara singkat aja. Jadi di pertemuan pertama nanti akan saya jelaskan tentang menjelaskan tentang dasar sistem waktu nyata itu apa. Selain ini tadi apa namanya, pengenalan ataupun misalnya kontrak perkuliahan lah, ibarat seperti itu kan, kontrak perkuliahan ya, kontrak perkuliahan. Nah, jadi di pertemuan pertama selain kontrak perkuliahan akan dibahas juga tentang penjelasan dari sistem waktu nyata, definisi, contoh dan lain sebagainya. Kemudian indikator atau indikatornya ada sini, kontrol sistem waktu nyata, sistem melekat ke apa, sistem melekat ke embedded system, sistem kontrol dan sistem waktu nyata. Nah, jadi kemudian yang kedua nanti menjelaskan tentang pengelompokan sistem waktu nyata. Nah, jadi untuk pengelompokan sistem waktu nyata nanti terbagi dalam beberapa kelompok. Nah, salah satunya nanti ada namanya hard real time system, ada namanya soft real time system. Nah, apa itu nanti hard real time system, soft real time system, contoh-contohnya, syaratnya kenapa bisa dikatakan hard real time system, kenapa bisa dikatakan soft real time system ya. Nah, itu nanti yang kita bahas di pertemuan yang kedua ya. Kemudian di pertemuan yang ketiga itu akan nanti membahas tentang pemrograman konkurensi ya. Jadi bagaimana suatu program itu bisa dijalankan secara bersamaan, itu adalah salah satu konsep dari yang namanya pemrograman konkuren ya. Kemudian di pertemuan keempat dan kelima, nah ini pertemuan keempat nanti kita akan tatap muka. Jadi materi yang muka kita nanti ya, kita akan membahas tentang terminologi penjadwalan. Jadi akan mungkin flashback lagi dari materi kalian di sistem operasi tentang terminologi dari yang namanya sistem penjadwalan. Nah, nanti akan kita bahas beberapa algoritma penjadwalan yang ada. Di sini ada nanti yang namanya penjadwalan round robin ya, ada FPS, ada EDFS dan ada VBS ya. Nah, jadi round robin, kemudian ada fixed priority scheduling, dan ada early deadline first scheduling, ada value based scheduling ya. Apa itu ya, nanti akan kita bahas ya. Nah, jadi ini untuk pertemuan yang kelima, ada 2 kali pertemuan kita membahas tentang konsep ataupun dari terminologi sistem penjadwalan di dalam prosesor ya. Kemudian di pertemuan yang keenam ini adalah mampu menjelaskan pengertian dan penselaan waktu proses ya. Ada kontrol periodik dan non periodik nantinya ya. Kemudian yang ketujuh itu adalah quiz, nanti kondisional. Oh iya, di dalam perkuliahan daring kita ini saya akan juga menyertakan tugas ya. Ya tetap ada tugas ya, 1 atau 2 kali ya, tetap ada tugas nantinya. Nah, sesuai peraturan yang dibuat oleh kampus, tenang saja, saya untuk tugas saya biasanya lebih fleksibel ya. Artinya juga fleksibel itu dari apalagi dalam kondisi seperti ini kan, saya juga nggak menjamin kalian semua juga punya ada laptop kan gitu kan ya.
Jadi tugas nanti mungkin dari segi waktu pengumpulan, ya deadline-nya, ya walaupun kita tetap belajar deadline kan, nanti kita tahu deadline itu apa ya. Deadline-nya itu biasanya kalau saya tugas di di sistem perkuliahan yang daring seperti ini, itu biasanya waktunya minimal ya 1 minggu seperti itu, maksud takut ya. Jadi kalian pikir nanti saya kasih tugas sama kalian waktunya hanya 1 hari ya, 1 hari, ataupun misalnya hanya 24 jam misalnya, enggak, atau 12 jam enggak, atau saat itu juga ya, enggak. Nah kuisnya juga seperti itu ya, jadi kuisnya ya mungkin bukan seperti kuis kita kalau kita pertemuan langsung ya, pertemuan langsung mungkin kalau perkuliahan 1,5 jam ya kuisnya 1,5 jam gitu. Nah kalau ini enggak, nanti mungkin bisa 1 minggu ya maksimal, atau misalnya 5 hari, atau mungkin 4 hari ya, atau paling cepat 3 hari kan gitu kan. Nah kemudian nanti pertemuan 8 itu ada UTS. Nah ada UTS nanti ya, nanti UTS-nya belum tahu apakah misalnya UTS-nya daring atau misalnya UTS-nya tatap muka. Nah kalau di semester yang sebelumnya, nah itu UTS-nya sempat dilakukan secara daring kan gitu ya. Kalau ini kita belum tahu ya, kita masih melihat kondisi ya, kondisi perkembangan dari pandemi ya COVID-19 ya. Kita berdoa aja semoga lekas berakhir gitu, amin. Berakhir supaya aktivitas kita bekerja, berkehidupan sehari-hari bisa kembali normal ya. Apalagi tentang ekonomi ya, saya tahu semuanya sedang sulit ya. Jadi kita harus betul-betul memanfaatkan segala waktu yang ada ya, tetap menjaga kesehatan ya, tetap produktif ya, walaupun dengan yang namanya tetap memperhatikan yang namanya kontrol dari kesehatan kita masing-masing ya. Jadi kita harus tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan yang ada ya. Jadi tetap pakai masker, jangan lupa cuci tangan dan sebagainya. Ini sebagai selingan aja, sembari juga mengingatkan ya, sebagai juga pengingat juga nanti ketika kita tatap muka ya, kita harus tetap menjaga yang namanya protokolnya. Jadi jangan misalnya kaget ya kalau misalnya nanti ketika kalian capek-capek datang, kalian masuk kelas saya usir kalian karena misalnya tidak menggunakan masker ya. Kalaupun misalnya nanti pas kita menatap muka kalian nggak sehat ya, langsung komunikasi, nggak usah masuk ya, karena kita harus menjaga selain diri kita juga orang lain gitu ya. Jadi masker, kalau mau bawa hand sanitizer bawa ya, mau bawa sabun boleh bawa ya, itu di kampus juga disediakan ya. Nah lanjut ya, jadi tadi pertemuan ke-8 kita ada UTS. Sistemnya yang kita bahas di selanjutnya sambil berjalan aja. Kemudian yang ke-9 itu akan membahas tentang RTOS ya. Nah, jadi mengenalkan itu apa itu real time operating system ya, karakteristik dari RTOS itu apa, kemudian konsep dasar RTOS itu apa, kemudian ada kernel pada RTOS itu apa, kemudian mungkin ada contohnya juga sih, apakah misalnya sistem operasi Windows kita ini sudah termasuk RTOS, apakah sistem operasi misalnya Linux Ubuntu kali Linux ya, CentOS itu sudah termasuk RTOS atau belum gitu. Apakah Windows 10 kita, Windows 7, Windows 8 yang kita gunakan gitu kan, sudah termasuk enggak ke dalam yang namanya RTOS. Apakah nanti macOS ya, macOS ya, sudah termasuk enggak gitu. Kita bahas nanti di sini. Apa sih contohnya gitu kan. Nah, RTOS itu seperti apa sih gitu. Kernelnya seperti apa? Nah, kernel nanti kita tahu lah kan contoh kernel kan. Enggak perlu lagi saya bahas lagi nanti. Kemudian di pertemuan yang ke-10 dan ke-11 di sini akan kita pelajari, akan kita paparkan tentang memahami real time system pada jaringan komputer ya. Nah, jadi pada jaringan komputer apa itu real time systemnya, seperti apa implementasinya, real time monitoring itu seperti apa, quality of service itu seperti apa. Ini ada 2 kali pertemuan nanti kita bahas khusus tentang real time pada jaringan komputer ya, tergantung kondisi sih nanti ya. Jadi inilah rencana kita per satu semester. Nanti bisa aja berubah, saya kondisikan dengan yang namanya waktu dan juga materi yang ada. Kemudian yang ke-12 dan ke-13 di sini kita akan mempelajari atau membahas tentang Linux real time system atau real time Linux atau real time programming juga. Nah, jadi ada 2 kali pertemuan juga di sini.
Jadi akan saya jelaskan real time Linux itu apa, real time programming itu seperti apa, implementasinya dalam embedded system itu seperti apa. Ya, nanti akan kita bahas di sini ya. Semoga nanti kita perangkatnya sudah ada sih nanti apa itu perangkat nanti kita lihat lah nanti apa yang bisa kita gunakan di kampus nanti. Kemudian yang ke-14 dan ke-15 ini menuju ke babak akhir yaitu UAS ya. Nah, di sini yang akan kita bahas seperti yang tadi saya kesan di awal ya. Sesuai capaian yang terakhir itu ada namanya Simulink, real time Simulink dengan yang namanya aplikasi MATLAB yang itu ya. Jadi kalau kalian pernah juga udah belajar namanya computer vision ya pasti udah tahu lah itu apa itu MATLAB gitu kan. Pernah belajar computer vision pasti udah tahu MATLAB itu seperti apa. Nah, tapi kita bukan seperti computer vision kita ngolah citra gambar, enggak ya. Di sini kita menggunakan namanya real time Simulink. Nah, jadi untuk simulasi dari suatu bentuk rangkaian tertentu nantinya ya. Ini lebih ke elektronika ya. Elektronika kalau orang elektro biasa jurusan elektro udah banyak yang bermain dengan namanya real time Simulink. Oke, jadi itu RPS-nya ya, rencana pembelajaran semesternya ya selama 16 kali pertemuan sorry ini bukan UTS ini UAS ini salahnya UAS. Nah, ya, UAS. Nah, jadi itu jadi pertemuan 1 sampai 16 ya. Termasuk UTS dengan UAS. Oh iya, saya lupa tentang sistem penilaian. Ya, mungkin kalian sistem penilaian udah tahu lah saya seperti apa ya. Yang penting sama saya ikuti sistem yang ada, ikuti peraturan yang ada ya. Kalau misalnya kita kuliah daring, ikuti sesuai dengan instruksi yang ada, jamnya jam berapa ya. Kalau saya katakan absennya sesuai dengan jadwal perkuliahan ya kalian ikuti absensi sesuai jadwal perkuliahan. Kalau misalnya saya kasih tugas kuis atau apa itu namanya nanti project atau lain sebagaimana atau apapun itu, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian ya. Kerjakan semaksimal mungkin ya. Jangan berpikir dulu bisa enggak, betul itu adalah urusan nanti. Yang penting kerjakan terlebih dahulu. Benar salah itu adalah urusan belakangan ya. Saya menghargai usaha kalian ya. Jadi kerjakan ya apa yang diperintahkan atau misalnya tugas yang ada ya. Jangan takut salah ya. Salah itu nomor sekian, yang penting dikerjakan terlebih dulu, ada usaha terlebih dahulu ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk mata kuliah kita. Jadi istilahnya nanti diharapkan kalian memahami konsepnya lah ya. Apalagi nanti bisa kalian implementasikan ke kehidupan sehari-hari, bisa kalian buat project, bisa kalian jual atau bisa kalian produksi, bisa juga nanti minimal bisa dibagi bahan referensi juga ya. Bahan referensi juga untuk misalnya nanti sebagai tugas akhir atau apapun itu namanya nanti ya. Nah, jadi pada perkuliahan kita bebas juga berdiskusi tentang apapun ya, selama masih berhubungan dengan perkuliahan ya. Nah, jadi untuk sistem diskusi kita menggunakan media Google Classroom ya. Kalau misalnya mau melalui WA ya terserah, kita buka juga nanti grup ya supaya kita berkomunikasi juga lebih gampang ya. Nah, Classroom kita bisa gunakan untuk berkomunikasi, bertukar informasi, sharing ya. Jadi kita kuliahnya sharing ya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan suatu implementasi ataupun misalnya pengetahuan terbaru tentang sistem ini yang tidak saya muat atau tidak saya ketahui, bisa kalian bagi ya. Artinya apa yang kalian dapat kalian bagi di grup kita ya, di media pembelajaran kita ya, bisa dilihat juga teman-teman kalian yang lain. Sama-sama kita di sini sama-sama belajar ya, kita sama-sama sharing, kita berbagi ilmu pengetahuan yang kita ketahui gitu ya. Saya ngasih yang saya kasih ini hanya dasar ya, mungkin hanya sekian persen ya yang saya kasih. Selebihnya itu ya nanti tergantung kalian ya, mau nggak kalian mengulang, mau nggak kalian misalnya mencari referensi yang lain, contoh-contoh yang lain ya, atau misalnya kalau saya di sini memaparkan suatu teori tertentu, bisa aja menurut sumber lain atau di buku lain atau di jurnal lain atau di artikel ebook atau yang lainnya itu berbeda ataupun sedikit berbeda dari penyebutan atau lain sebagainya. Itu sebagai yang namanya penambahan informasi ataupun kajian yang bisa kita gunakan gitu. Nah, jadi di sini
saya terangkan lagi, kita kuliah kita online ya, 3 kali kita menggunakan online, 1 kali tatap muka. Jadi pertemuan 1, 2, 3 kita online, 4 itu kita masuk, 5, 6, 7 kita online, nah 8 bisa aja masuk nanti kan gitu kan, ketika UTS-nya. Kemudian 9, 10, 11 nanti kita online ya, 12 ya kita masuk ya, 13, 14, 15 ya kita online, 16 bisa aja kita tetap muka gitu. Nah jadi seperti itu rule ataupun pengenalan dari mata kuliah kita yang kita pelajari selama 1 semester. Nah nanti kalau untuk pertanyaan atau yang kurang jelas bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp group atau melalui yang namanya media classroom yang ada ya. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini, apa yang saya sampaikan, apa yang kalian dengar, ya, apa yang kalian pahami, ya, itu menjadi berkah untuk kita semua, ya, menjadi ladang amal juga untuk saya, ya, dan menjadi ya sebagai bekal ilmu pengetahuan untuk kita nantinya. Dan karena ilmu pengetahuan nggak akan habis ya, selalu berkembang ya. Oke, doa dimulai. Selesai ya. Lebih dan kurang saya maaf ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Tetap pakai masker, cuci tangan ya, minum dan makan yang bergizi ya, supaya kita tetap bugar dan bisa tetap prima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.